Dalam kehidupan manusia ada satu topik yang masih menjadi pembahasan menarik, sebuah istilah yang kita kenal dengan nama hipotesis peradaban hilang. Hipotesis peradaban hilang merupakan sebuah dugaan kuat yang menyatakan bahwa dahulu ada perubahan maju yang musnah akibat bencana alam besar. Hipotesis peradaban hilang membuat kita bertanya-tanya, apakah sejarah peradaban manusia seperti hanya puncak gunung es yang melihat di permukaan, namun memiliki banyak misteri yang belum terungkap di bawahnya. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri berbagai misteri tentang peradaban maju yang hilang. Sekitar 2300 tahun yang lalu, Plato, filosof Yunani kuno, dalam karyanya Thymsus and Critias, mengungkapkan sebuah kisah tentang the cataclysmic destruction of the ancient civilization of Atlantis. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, Plato menceritakan kisah Atlantis. Menurutnya, pendiri Atlantis adalah makhluk setengah dewa dan setengah manusia. Mereka membangun peradaban Utopia dan menjadi kekuatan luar biasa. Atlantis dikisahkan terdiri dari pulau-pulau melingkar yang dipisahkan oleh parit-parit dan dihubungkan oleh kanal menuju pusat pulaunya. Pulau-pulau ini subur sehingga mendukung kehidupan satwa liar yang langka dan eksotis. Selain itu, Atlantis penuh dengan emas, perak, serta logam berharga dengan sebuah megakota maju di pulau pusatnya. Charles Orsier, seorang kurator sejarah di Museum Negara bagian New York di Albany menceritakan, legenda Atlantis adalah cerita tentang orang-orang bermoral dan spiritual yang hidup dalam peradaban utopis yang sangat maju. Namun mereka menjadi serakah, kecil hati dan bangkrut secara moral. Hal itu membuat para dewa menjadi marah karena orang-orang telah tersesat dan beralih ke hal-hal yang tidak bermoral. Sebagai hukuman untuk masyarakat Atlantis, para dewa pun mengirim satu malam mengerikan dari api dan gempa bumi yang menyebabkan Atlantis tenggelam ke dalam laut. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Atlantis benar-benar ada? Robert Ballard, penjelajah laut National Geographic yang menemukan bangkai kapal Titanic di tahun 1985 mengatakan, legenda Atlantis adalah dugaan yang logis karena dalam beberapa peristiwa dalam sejarah, banjir besar dan letusan gunung berapi pernah menghancurkan peradaban manusia. Misalnya, hilangnya peradaban maju Minoa di Santorini secara tiba-tiba yang terjadi sekitar 3.600 tahun yang lalu. Musnahnya peradaban Minoa bertepatan dengan waktu terjadinya letusan gunung api yang menghancurkan pulau Santorini di Laut Aegea dekat Yunani. Bila peradaban maju Minoa dapat musnah secara tiba-tiba akibat bencana alam, maka apakah menjadi mungkin bahwa peradaban maju Atlantis pernah benar-benar ada? Dugaan tentang peradaban maju yang hilang selanjutnya adalah kehidupan di Lemuria, sebuah pulau kuno yang dipercaya sebagai benua yang pernah ada di Samudra Hindia. Pada tahun 1864, seorang ahli zoologi dan geografer Inggris, Philip Sclater, memperkenalkan istilah Lemuria untuk menjelaskan distribusi unik spesies flora dan fauna pada pulau-pulau di Samudra Hindia, seperti Madagaskar dan Sri Lanka. Sclater mengemukakan bahwa dahulu ada benua besar yang menghubungkan area-area di Samudra Hindia. Benua ini dipercaya kini tenggelam di bawah permukaan laut. Dugaan kuat itu ia gunakan untuk menjelaskan keberadaan spesies hewan dan tumbuhan yang sama di pulau-pulau yang terpisah jauh secara geografi. Jauh sebelum pernyataan Philip Sclater, salah satu kelompok etnis Hindia, masyarakat Tamil memiliki legenda tentang sebuah benua yang konon pernah ada di Samudra Hindia, Kumarikandam. Menurut legenda, peradaban di Lemuria adalah peradaban ekstraterestrial yang superior. Mereka diperkirakan dapat hidup ribuan tahun dengan tinggi mencapai 4-5 meter. Selain itu, mereka dipercaya memiliki 3 mata, 2 mata di depan dan 1 di belakang. Keunikan mereka ini kian bertambah dengan kehadiran 4 tangan. Apakah peradaban Lemuria benar-benar ada? Beralih ke Amerika Selatan, ada sebuah legenda yang dikenal sebagai kota emas El Dorado. Mulanya pada abad ke-16 terdapat suku Muisca, sebuah peradaban suku asli yang mendiami wilayah dataran tinggi Andes, Kolombia. Untuk mengangkat pemimpin suku atau yang disebut sebagai Zipa, mereka akan mengadakan ritual khusus, yaitu melumuri calon Zipa dengan debu emas, lalu berlayar menggunakan perahu dan permata yang penuh dengan emas. Perahu ini akan berlayar hingga ke tengah danau Gua Tavita, lalu Zipa akan menceburkan dirinya dan menyelam sembari melemparkan emas dan permata ke dalam air sebagai bentuk persembahan terhadap dewa-dewa. Ritual ini dikenal sebagai El Dorado atau orang yang dilapisi emas dalam bahasa Spanyol. Ketika penjajah Spanyol datang ke Amerika Selatan, mereka mendengar kisah akan ritual El Dorado
dan mengira bahwa daratan ini terdapat sebuah kota berlapis emas yang tersembunyi dengan kekayaan yang berlimpah. Para penjajah Spanyol mulai mencari keberadaan kota tersembunyi itu di dalam hutan belantara Kolombia. Kisah kota emas El Dorado pun tersebar dan membuat banyak penjelajah tertarik untuk melakukan pencarian kota emas itu, mulai dari penjelajah Inggris Sir Walter Raleigh, kemudian penjelajah Spanyol Gonzalo Pizarro, hingga penjelajah Venezuela Lope de Aguirre berlomba-lomba untuk mencari kota emas El Dorado. Tapi upaya mereka sia-sia. Hingga saat ini, kota emas El Dorado tidak pernah ditemukan. Jadi menurut kalian, apakah kota emas ini hanyalah mitos atau benar-benar ada? Di lepas pantai Kepulauan Ryukyu, Jepang, terdapat sebuah reruntuhan kuno yang diberi nama Monumen Yonaguni. Monumen ini ditemukan pada tahun 1987 oleh seorang penyelam lokal yang menemukan serangkaian formasi seperti piramida dengan tepian yang hampir sempurna di kedalaman 25 meter. Terkenal dengan sebutan Atlantisnya Jepang, Monumen Yonaguni diduga merupakan sisa-sisa dari peradaban Pasifik yang hilang. Sebuah situs yang mungkin dibangun oleh masyarakat prasejarah Jepang, Jomon, yang mendiami pulau-pulau tersebut sejak 12.000 sebelum Masehi, memiliki lorong sempit, pintu masuk melengkung, dan sudut 90 derajat yang tampak sejajar membuat formasi situs ini diyakini sebagian besarnya merupakan fenomena alam daripada buatan manusia, terutama karena struktur monumen melekat pada masa batu yang lebih besar. Selain itu, dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya kasus serupa di tempat lain, seperti Giant Causeway di Irlandia Utara yang terbentuk oleh letusan gunung berapi jutaan tahun yang lalu. Apakah reruntuhan ini adalah fenomena alam atau sebuah peninggalan peradaban di masa lampau? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Göbekli Tepe, sebuah situs arkeologi yang terletak di dekat Şanlıurfa, wilayah Tenggara Turki. Göbekli Tepe ditemukan pada tahun 1960-an dan mulai dieksplor secara besar-besaran pada tahun 1990-an oleh arkeolog Jerman Klaus Ganmit. Göbekli Tepe diperkirakan berusia sekitar 12.000 tahun, yang berarti dibangun sekitar 9.000 sebelum Masehi pada awal periode Neolitikum, sebelum manusia mengenal pertanian dan pemukiman tetap. Meskipun masih menjadi perdebatan, banyak arkeolog yang percaya bahwa situs ini digunakan sebagai tempat ritual atau keagamaan, mengingat ukuran dan kompleksitasnya serta tidak adanya tanda-tanda pemukiman permanen di sekitar situs. Ditemukannya Göbekli Tepe menjadi tamparan keras terdapat pandangan tradisional yang menyatakan bahwa pembangunan struktur monumen hanya dimulai setelah manusia menetap dan memulai pertanian. Kehadiran Göbekli Tepe menunjukkan bahwa masyarakat pemburu pengumpul ternyata mampu membangun struktur besar dan kompleks bahkan sebelum era pertanian. Satu lagi peradaban kuno yang mengejutkan dunia, sebuah kota kuno di Pulau Pohnpei, Samudra Pasifik bernama Nan Madol, tersembunyi di bawah hutan lebat dan hutan bakau. Kota ini diperkirakan dibangun sekitar 800 tahun yang lalu dengan beberapa ukiran seni pada batu Nan Madol yang tampaknya lebih tua dan berumur 2000 tahun. Ini mengindikasikan adanya penggunaan kota dalam multi periode, dibangun menggunakan rekayasa arsitektur yang luar biasa. Nan Madol merupakan kota kuno dengan segudang misteri. Misalnya, tidak ada catatan sejarah tertulis yang menjelaskan pembangunan kota ini, sehingga banyak yang percaya bahwa kota ini dibangun dengan bantuan kekuatan magis. Selain itu, cara penduduk kuno memindahkan dan menempatkan pilar basal raksasa yang beratnya lebih dari 700.000 ton pada zaman itu masih menjadi pertanyaan. Dengan nasib akhir peradaban yang masih menjadi misteri, banyak yang menduga bahwa peradaban non-Madol terhapus akibat bencana alam. Sungguh misterius bukan? Ada begitu banyak teka-teki tentang peradaban kuno yang terjadi di masa lalu. Mulai dari penemuan piramida Djoser di Mesir hingga Gunung Padang, piramida paling misterius di dunia. Mungkinkah peradaban kuno mampu untuk membangun itu semua? Atau mungkin ada eksistensi di luar manusia yang membantu nenek moyang kita dalam membangun segalanya?